Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Triwiharjo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membuat video PPL di mana tempat saya mengajar, yaitu di SMK Manbalul Ulum Cirebon. Bagaimana keseruannya? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap belajar? Siap. Ya. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat ya. Karena kita harus mengawali hari dengan penuh semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya atau seperti biasa kita membaca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ibu akan cek kehadiran dulu ya. Bagaimana untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, oke, hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, demi kenyamanan kita, mangga untuk dilihat dulu kondisikan sekitar kalian, apakah ada sampah yang berserakan. Ya, dibersihkan dulu. Dan untuk buang di tempat sampah. Sudah? Ya. Oke anak-anak, terima kasih. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup administrasi transaksi. Ya, ada yang sudah baca di rumah? Belum? Ya. Tetapi untuk materi kemarin, bagaimana untuk materi kemarin? Ada yang masih ingat yang sudah ibu jelaskan kemarin? Saya Bu, Ya, mangga Neng. tentang laporan keuangan.
bacaan ya. Selanjutnya di sini kalian harus bisa menganalisis video yang akan Ibu tampilkan ya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini akan Ibu tampilkan. Kemudian kalian cermati ya. Setelah kalian cermati, kalian nanti analisis, kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Ibu share kelompoknya masing-masing, maka untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Maka dibereskan bangku mejanya. Ada baiknya pelanggan mesti berhati-hati karena tak sedikit oknum masyarakat yang melakukan kecurangan. Dengan sengaja mereka melakukan permainan harga untuk mengelabui para konsumen. Sayangnya, hanya segelintir masyarakat yang berhasil mengungkap kecurangan ini. Sedangkan banyaknya masyarakat yang bersikap acuh semakin menambah keuntungan para kasir nakal. Lantas seperti apa kejadiannya? Berikut informasi yang merangkum modus kasir nakal mengelabui pembeli. Oke anak-anak, itu video yang sudah kalian tonton ya. Nah selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya tentang tampilan video atau tayangan video yang sudah Ibu tampilkan, maka ya Laila. Apakah pelayanan seperti itu menunjukkan pelayanan yang baik? Baik, terima kasih Laila atas pertanyaannya ya. Nah pertanyaan yang tadi itu akan muncul di bahan diskusi nanti ya. Nanti kalian sendiri yang akan mencari jawabannya, kemudian didiskusikan, kemudian dicari kesimpulannya apa nih titik temu dari pertanyaan yang sudah tadi diajukan oleh Laila ya. Paham ya? Nah, terima kasih Laila atas pertanyaannya. Selanjutnya, mangga yang mau bertanya? Apakah alat pembayaran itu sangat berperan penting? Ya, oke. Untuk pertanyaan berikutnya tentang alat pembayaran ya. Apakah alat pembayaran itu sangat penting? Nah, itu juga masuk ke bahan diskusi kalian masing-masing ya. Nanti kalian akan mencari jawaban sendiri, dianalisis sendiri, kemudian dicari kesimpulan dari alat pembayaran tersebut seberapa pentingkah gitu ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, baik ya. Selanjutnya ini gua akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di mana di sini akan ada pengisian satu itu tanggapan kalian dari video yang sudah kalian tadi tonton ya. Yang kedua itu solusinya bagaimana ya, dari permasalahan yang tadi kalian cari solusinya itu tuliskan di sini ya. Kemudian di sini kalian bisa mencari sumbernya ada di buku paket ya yang sudah Ibu bagikan tadi. Dan selanjutnya kalian cari kesimpulan ya, cari kesimpulan yang tadi sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Masing-masing satu, maka diisi dulu untuk nama kelompoknya. Selanjutnya ini kelompok sopan. Bagaimana anak-anak? Untuk kelompok ini sudah sampai mana? Daftar pustaka. Ya, oke dilanjut. Bagaimana untuk kelompok senyum? Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah sampai kesimpulan. Kesimpulan, baik dilanjut ya. Ya. Untuk bahan bacaan ya. Setiap kelompok mendapatkan 2 buku.
Lanjut pengisian RKPD. Siap. Teman-teman, menurut aku pelayanan yang baik adalah pelayan yang mempunyai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas tugasnya. Menurut kalian gimana? Menurut aku, seorang kasir juga harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Aku setuju. Kalau kalian setuju nggak? Setuju. Menurut aku, pelayanan kasir yaitu harus memiliki pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan ramah. Gimana nih menurut kalian? Oke, setuju. Menurut aku, sebaiknya seorang kasir punya sikap yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan amanah. Seorang kasir juga harus punya kriteria 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau menurut kalian gimana? Menurut aku juga begitu. Menurut kalian bagaimana? Iya, setuju. Sekarang presentasi dari hasil diskusi kalian ya. Sebelumnya kalian sudah mendiskusikan yaitu tentang video yang sudah Ibu tampilkan. Bukan begitu anak-anak? Ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ini tahapannya adalah kalian nanti presentasi setiap kelompok ya, nanti maju. Kemudian kelompok yang lain itu menanggapi atau menambahkan atau bahkan ada yang bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi ya. Siap? Siap. Enggak, untuk kelompok yang presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ruang lingkup administrasi transaksi. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Seorang kasir yang tidak jujur dalam melabelkan harga produk, sehingga label dan struk berbeda harganya, yang menyebabkan seorang konsumen kecewa. Yang kedua ada klasifikasi seorang kasir. Seorang kasir seharusnya mempunyai sikap 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
yang harus diterapkan ketika sedang melayani konsumen. Yang ketiga, ada alat dan mesin pembayaran yang digunakan. Alat pembayaran yang digunakan secara sah adalah uang, sedangkan mesin pembayaran yang digunakan adalah cash register, mesin EDC, dan mesin post register. Yang keempat, ada kesimpulan. Seorang kasir harus memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan ramah. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Administrasi transaksi 1 dan 2, kelas 11 dan 12, penerbit Yudhistira, tahun kurikulum 13. Ada yang mau menambahkan? Izin aku mau menambahkan. Menurut kelompok kami, seorang kasir juga harus bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baik, sarannya kami terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Ruang lingkup administrasi transaksi. Yang ke-1 ada rumusan masalah, kejujuran pelayanan kasir yang kurang, perbedaan alat pembayaran dan mesin pembayaran, kecurangan dari seorang kasir. Yang kedua ada klasifikasi seorang kasir. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mempunyai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab menjadi seorang kasir. Juga harus menerapkan 5S, yaitu ke-1 senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga ada alat dan mesin pembayaran yang digunakan. Mesin pembayaran dari 3 yaitu cash register, mesin point of sales. Yang ketiga mesin edisi atau mesin GC. Alat pembayaran adalah uang. Uang adalah suatu alat pembayaran yang sah untuk transaksi jual beli. Yang keempat ada kesimpulan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mempunyai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab atas tugasnya. Kasir juga harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang terakhir ada daftar pustaka. Judul buku adalah Administrasi Transaksi 1, Bidang Keahlian Bisnis dan Pemasaran, Sekolah SMK kelas 11, penerbitnya adalah Yudhistira. Enggak, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ada yang bertanya? Cukup? Cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Untuk yang rumusan masalah, masalahnya tentang kasus penipuan harga yang ingin mengambil keuntungan sendiri yang tidak diketahui oleh owner atau konsumen. Klasifikasi seorang kasir. Langsung dibacakan. Untuk apa hasilnya kejujuran, disiplin, ramah, rajin atau bisa dengan 5S. Untuk alat dan mesin pembayaran yang digunakan adalah
siswa atau yang bisa disebut atau yang lain dengan cash register. Kesimpulan, semoga tidak ada lagi kasus penipuan di minimarket lainnya. Daftar Pustaka Tim Dharma Aksara Administrasi Transaksi Saran dan Jual Bidang Keahlian Bisnis dan Pemasaran peserta kelas 11 dan 12 di Istira. Mangga kelompok lain ada yang mempertanyakan, menambahkan? Tidak. Tidak, cukup ya. Mangga. Oke, kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Yudha. Yang pertama ada rumusan masalah. Ada pelanggan yang komplain karena selisih harga yang ada di rak dengan struktur pembayaran berbeda. Lalu seorang kasir meminta maaf, tetapi pelanggannya tetap tidak terima dan marah-marah. Yang kedua, klasifikasi seorang kasir. Yang pertama, seorang kasir hendaknya bersifat 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, jujur, disiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, alat dan mesin pembayaran yang digunakan. Alat yang digunakan adalah uang tunai. Mesin pembayaran ada cash register, mesin pos atau point of sales, dan yang ketiga, mesin edisi. Kesimpulannya, seorang kasir harus bersikap jujur dan tidak boleh curang dan harus bertanggung jawab. Mangga. Kelompok lain ada yang mau menanggapi, menambahkan? Atau ada yang kurang jelas barangkali? Jelas. Sudah jelas semua. Cukup? Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4 dan beri aplaus untuk kita semua. Ya. Selamat duduk kembali, ya. Oke, anak-anak, di sini sudah Ibu terima ya hasil diskusi kalian masing-masing setiap kelompoknya ya. Nah, dari setiap kelompok itu kan pasti punya kesimpulan yang berbeda, ya kan? Dari hasil setiap kelompok itu punya pendapat yang berbeda. Maka dari itu pasti ada satu kesimpulan saja yang bisa kalian ungkapkan ya. Siapa mangga yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Yang mangga Deva? Menurut saya kesimpulannya adalah seorang kasir harus memiliki 5 kriteria, Ya. yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, berarti untuk seorang kasir katanya harus memiliki 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, bagus untuk Deva. Yang lainnya barangkali ada yang berbeda. Maka Dinda. Kesimpulan mana berfungsi untuk mengukur nilai dan melakukan transaksi jual beli. Iya, betul ya. Jadi di sini dia menyimpulkan bahwa alat pembayaran itu adalah uang sebagai tolak ukur atau sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup? Cukup. Ya. Oke, Ibu rangkum semuanya ya. Dari hasil diskusi kalian, kemudian presentasi sampai ke kesimpulan ya. Ibu tarik kesimpulan bahwa dalam administrasi transaksi itu harus mencakup 3 unsur ya. Unsur yang pertama adalah man atau manusia ya. Manusia sendiri adalah seorang kasir ya kan. Seorang kasir tadi dapat disimpulkan bahwa seorang kasir harus mempunyai nilai kejujuran ya, disiplin, tanggung jawab, dan mencakup juga 5S yang tadi: senyum, sapa,
konsumen yang komplain bagaimana. Kemudian dalam hal transaksi, ya, itu cara menggunakan mesin pembayarannya seperti apa. Kalau ada cash register, berarti harus bisa mengoperasikan cash register, ya. Unsur yang ketiga adalah material, ya. Material itu apa? Adalah harta kekayaan, bukan berarti uang, tapi apa? Ada mesin pembayaran. Apa yang digunakan? Ya, cash register atau POS, point of sales, atau di situ ada edisi atau mesin gesek, ya kan? Nah, ketiga unsur tersebut mencakup dari ruang lingkup administrasi transaksi. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak. Untuk nambah semangat, itu akan ice breaking dulu, ya. Ice breaking ini melihat tingkat konsentrasi atau daya fokus kalian. Setelah tadi diskusi, presentasi, kemudian kita kesimpulan, ice breaking dulu ya. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam tidak ada tepuk tangan. Ya, oke, siap? Siap. Oke. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, itu kurang bagus ini, ya kan? Kita bisa melihat bahwa di sini kita harus punya konsentrasi tersendiri, ya. Baik ketika kita diskusi, presentasi, atau di sini menyimpulkan, ya. Dalam pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Oke anak-anak, ada yang mau tanyakan barangkali? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti kalian bisa klik ada link yang sudah ibu bagikan di grup WA, yaitu ada refleksi atau Padlet nih, ya. Ada aplikasi Padlet, refleksi dari pembelajaran hari ini, ya. Apakah menyenangkan, apakah sesuai atau tidak, atau bahkan membosankan, atau bahkan kalian tidak paham sama sekali, ya. Itu bebas, jujur, ya. Tidak ada pengaruhnya ke nilai. Itu sesuai diri kalian masing-masing, ya. Selanjutnya yaitu ibu akan membagikan tes formatif, di mana di sini ada soal esai, yaitu ada 5, nanti dikerjakan masing-masing satu kelompok 1, ya. Nanti bisa diisi sesuai kemampuan kalian. Oke, anak-anak paham? Paham. Ibu bagikan ya. Kerjakan. Oke anak-anak, untuk hari ini selesai, pembelajaran ini selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk materi berikutnya kita sambung ke mengoperasikan cash register. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau misalnya sudah paham, mangga uji untuk ketua kelas untuk membaca doa. Akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.